Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok algoritma paralel, kelompok 8, ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami buat mengerjakan soal UAS. Di sini ada Afif Arofi, Albi Fraza Mukti, Rafael Muntuan, dan Muhammad Arsy. Lalu di soal pertama bisa dibacakan oleh Afif Arofi. Nah, di nomor satu ini soalnya itu adalah penyelesaian sistem linear dengan substitusi mundur. Di sini saya mengambil menggunakan algoritma sekuensial. Nah, ada definisinya adalah algoritma sekuensial adalah algoritma yang mengeksekusi langkah-langkahnya satu persatu dalam urutan yang telah ditentukan. Setiap langkah harus diselesaikan sebelum langkah berikutnya dimulai. Nah, di sini soalnya itu sistem persamanya yang untuk persamaan satu ada 10x1 plus 4x2 sama dengan 9. Persamaan 2, 5x1 min 2x2 plus 6x3 sama dengan 12. Persamaan 3, 4x2 plus 13x3 min 9x4 sama dengan 16. Untuk persamaan 4, 19x3 plus 17x4 sama dengan min 4. Nah, di sini untuk jawabannya, yang pertama itu kita harus mengeliminasi X1 pada persamaan kedua dengan menggunakan persamaan pertama. Nah, untuk caranya, untuk yang persamaan satu itu dikali satu, dan yang persamaan dua itu dikali dua. Saya sehingga mendapatkan hasil 10x1 plus 4x2 sama dengan 9, dan persamaan duanya 10x1 min 4x2 plus 12x3 sama dengan 12. Lalu didapatkan 8x2 min 12x3 sama dengan min 4, atau min 8x2 plus 12x3 sama dengan 4. Sehingga hasilnya 10x1 plus 4x2 sama dengan 9, min 8x2 plus 12x3 sama dengan 4, 4x2 plus 13x3 min 9x4 sama dengan 16, dan persamaan 4, 19x3 plus 17x4 sama dengan min 4. Nah, selanjutnya ulangi langkah 1 untuk kali 2 pada persamaan ketiga dan kali 3 pada persamaan keempat. Di sini kita mengeliminasi persamaan ketiga untuk yang persamaan 2-nya itu dibagi 2 dan persamaan ketiga dibagi 1. Dan sehingga didapatkan hasil min 4x2 plus 6x3 sama dengan 6. Dan untuk persamaan 3, 4x2 plus 13x3 min 9x4 sama dengan 16. Dan untuk hasil yang persamaan 3 yaitu 19x3 min 9x4 sama dengan 22. Sehingga persamaan ketiga itu dikali min 1, dan untuk persamaan keempat dikali 1. Sehingga hasilnya min 19x3 plus 9x4 sama dengan min 22 karena dikali min 1. Dan untuk persamaan 4, 19x3 plus 17x4 sama dengan min 4 dikali 1. Masih sama. Sehingga hasilnya 26x4 sama dengan min 26 untuk persamaan 4-nya. Selanjutnya. Nah, di sini ada hasilnya. Untuk yang persamaan 1 jadi 10x1 plus 4x2 sama dengan 9, min 8x2 min 12x3 sama dengan 4, untuk persamaan 2, 7x3 min 9x4 sama dengan 22, persamaan 3, 26x4 sama dengan min 26 untuk persamaan 4. Sehingga diperoleh
Untuk X1-nya itu 0,414, X2-nya 3,285, untuk X3 1,857, untuk X4-nya hasilnya 1000. Nah, sistem di atas itu dituliskan sebagai A, X sama dengan B. Ya, sudah selesai. Selanjutnya dibacakan oleh Brafel untuk nomor 2. Di sini saya menggunakan potensi paralelisasi sistem persamaan linear, yaitu ada dua persamaan. Persamaan satunya 5x tambah 3y sama dengan 14, dan persamaan duanya 8x kurang 2y sama dengan 5. Langkah-langkah penyelesaiannya dengan langkah 1, menghitung variabel y. Untuk menghilangkan variabel y, kita dapat mencari koefisien yang sama untuk y di kedua persamaan. Persamaan 1, kita kalikan seluruh persamaan dengan 2. Itu 2 dikali dengan 5x tambah 2y sama dengan 2 dikali dengan 14. 2 dikali dengan 5x sama dengan 10x. Terus ditambah dengan 2 dikali 5y sama dengan 6y. Baru sama dengan 2 kali 14 sama dengan 28. Untuk persamaannya ketiga. Baru persamaan duanya kita kalikan seluruh persamaannya dengan 3. 3 dikali dengan 8x kurang 2y sama dengan 3 dikali dengan 5. 3 dikali dengan 8x sama dengan 24x dikurang dengan 3 dikali 2y sama dengan 6y. Baru sama dengan 3 dikali dengan 5 sama dengan 15 untuk persamaan 4-nya. Baru selanjutnya langkah keduanya itu menjumlahkan persamaan 3 dan 4. 10x ditambah dengan 6y ditambah 24x kurang 6y sama dengan 28 ditambah 5. 10x di sini kita hitung 10x-nya ditambah dengan 24x-nya, yaitu sama dengan 34x-nya. Baru 6y dikurang dengan 6y-nya, yaitu 0. Jadi di sini sama dengan 34x, baru sama dengan 28 ditambah dengan 15 sama dengan 43. Baru langkah tiganya penyelesaian variabel x. X sama dengan 43 dibagi dengan 34 sama dengan 1,2647. Baru langkah empatnya menentukan nilai y. Kita substitusikan nilai x ke dalam satu persamaan awal. Misalnya persamaan satunya, yaitu 2 dikali dengan 1,2647 tambah 3y sama dengan 14. Baru 2 dikali dengan 1,2647y sama dengan 2,5294 ditambah 3y sama dengan 14. Baru 3y sama dengan 14 dikurang dengan 2,5294 itu sama dengan 3y sama dengan 11,4706. Baik, baru y-nya sama dengan 11,4706 dibagi dengan 3 sama dengan 3,8235. Itu adalah hasil dari. Angka selanjutnya dibacakan oleh Albi Praza untuk nomor 3. Dipersilakan. Oke, berikutnya adalah metode hypercube. Nah, di sini ada data-datanya, prosesor dan datanya ada sebanyak P-nya ada 18 dan datanya juga. Nah, ini ada template buat hypercube-nya. Nanti kita akan ngisi dulu sama sesuai dengan data tadi dari P0 sampai dengan P15. Nah, untuk
ketika sudah diisi kan masih ada P16 dan P17 yang belum masuk ke template Hypercube-nya ini. Nah, nanti untuk P16 sama P17 saya itu akan ditambahkan ke P1 dan P2. Lanjut. Nah, di sini untuk ke P16 itu dia akan ditambahkan dengan P1 yang dimana tadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi P1-nya menjadi 5 di gambar yang kiri tersebut. Nah, untuk P2-nya jadi 2 karena P17 ditambah dengan P2 yang sebelumnya min 3. Berarti 5 ditambah min 3 hasilnya jadi 2. Nah, di sebelah kanan ini kita menghitung dengan cara garis yang sama. Jadi konsisten gitu garisnya. Nah, di sini saya akan menjumlahkan garis seperti P14 dengan P6. Kita harus mencari garis yang sama juga seperti itu. P14 ditambah P6, P15 ditambah P7, P10 ditambah P2, dan juga yang lainnya sama. Nah, P14 ditambah P6 berarti 4 tambah 1 hasilnya 5. Ditulisnya di P6-nya ya, karena supaya kita bisa mendekati ke arah P0. P15 ditambah P7 sama itu berarti 1 ditambah 7 sama dengan 8 dan seterusnya sampai garis yang kita cari itu tadi sudah terjumlahkan semuanya. Lanjut. Lanjut kita akan menjumlahkan dengan cara yang tadi konsisten dengan garis, namun sekarang garisnya berbeda. Kalau tadi P14 ke P6, sekarang garisnya yaitu P6 ke P2. Jadi kita akan mencari garis yang sama seperti tersebut, seperti P6 dan P2, yaitu kayak P7, P3, P4 dan P0, P5 dan P1. Nah, berarti ini ditambah yang tadi P6 ditambah 4, P2 hasilnya 15, P7 tambah P3 hasilnya 8, P5 tambah P1 hasilnya 23, dan P4 P0 hasilnya min 8. Nah, untuk di gambar yang kanan karena sisa seperti itu, ya itu tinggal ditambahkan saja untuk P1 ditambah P0. Berarti 31 ditambah 7, maka hasilnya adalah 38. Lanjut. Nah, ini adalah hasil keseluruhan dari metode Hypercube-nya. Hasil lalu 38 untuk soal ini. Oke, langkah selanjutnya yaitu 3B dibacakan oleh saya. Di situ ada metode shuffle exchange yang dimana itu terletak ada sebuah data yang seperti Albi bicarakan, datanya dari P1 sampai P0 sampai P15, yaitu datanya ada 4, 5, 2, 5, minus 2, 6, 1, 7, minus 4, 3, 8, minus 5, minus 6, 9, 4, 1, yaitu untuk inisialnya atau datanya. Bagaimana sih cara menjumlahkannya? Di sini untuk mendapatkan nilai 0 di samping 4, itu kita dari P0 ditambah dengan P8. Nah, jadi minus 4 ditambah dengan 4 hasilnya 0. Nah, lalu gimana sih cara mendapatkan nilai 8 di sebelah angka 2 ini? Yaitu dengan cara P1 ditambah dengan P9. Ya nggak sih P9? Terus jadinya 5 ditambah dengan 3. Hasilnya 8. Dan begitu juga dengan 10 itu P2 ditambah dengan P10. Jadi 8 tambah 2 hasilnya 10. Itu juga seterusnya. Lalu kita nyari di sebelahnya lagi. Ada minus 8. Bagaimana cara mendapatkan minus 8? Yaitu seperti cara seperti tadi, selalu P0 itu dicari dengan P0 ditambah dengan P8. Jadi 0 ditambah minus 8, jadi sama dengan minus 8. Nah, untuk nyari di angka 23-nya itu eh, P P2 yaitu angka 8 ditambah dengan P10 yaitu 15. Jadi yang hasilnya 23.
Untuk mencari 15, yaitu P4 ditambah dengan P12. 5 ditambah 10, hasilnya 15. Nah, 8-nya itu dari P6 ditambah dengan P14. 0 ditambah 8 jadi 8. Nah, untuk meningkat selanjutnya, yaitu sama seperti tadi, cara mencari 7 minus 8 ditambah dengan 15 hasilnya 7. Lalu 23 ditambah dengan 8 hasilnya 31. Nah, untuk mendapatkan 38, 7 ditambah dengan 31 hasilnya 38. Sama seperti hasil Albi tadi. Untuk soal selanjutnya, ini hanya untuk ditambah-tambahkan saja. Di sini kita tulis datanya terlebih dahulu. Lalu yang sebelah kanan itu yang 5 ditambah 2, 7 tambah 1 minus 5 tambah 8, 1 tambah 4. Jadi hasilnya 7, 8, 3, 5. Lalu kita tambahin lagi sama seperti tadi dari sebelah kanan ke kiri. 7 tambah 5, 8 tambah 6, 3 tambah 3, 5 tambah 9. Hasilnya 12, 14, 6, 14. Lalu sama seperti tadi kita tambahkan 12 tambah 4, 14 minus 2, 6 tambah minus 4, 14 tambah minus 6. Hasilnya 16, 12, 2, 8. Di sini penjumlahannya beda dari bawah ke atas. 8 tambah 2 tambah 12 tambah 16. Dan hasilnya sama, hasilnya 38. Nah, mungkin dari kita cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.